Ludus Batiatus telah hancur dan pemberontakan Spartacus telah menggetarkan Roma. Legion baru datang untuk memburu para budak yang kabur dan terlihatlah di atas bukit sepasukan berkuda memburu Spartacus. Spartacus berlari karena seorang diri. Namun tiba-tiba keadaan berbalik. Anggota Spartacus keluar dari arah yang tak terduga dan menyerang prajurit Roma. Prajurit Roma pun dibantai dengan mengenaskan. Kabar pemberontakan demi pemberontakan dari Spartacus dan terus membebaskan para budak sampai ke meja Gladier, yaitu panglima perang yang selama ini ditugaskan untuk menangani kasus Spartacus. Sementara di sebuah pertarungan gladiator, terlihatlah Doktore berada di antara penonton. Ketika Doktore beranjak pergi, dua orang sedang membuntutinya. Ternyata orang itu hendak menanyai Doktore soal keberadaan Spartacus, karena barang siapa yang berhasil menemukan persembunyian Spartacus akan diganjar hadiah yang sangat besar. Tetapi meski Doktore mengaku tidak mengetahui apa-apa, dua orang itu terus memaksa sehingga kesabaran Doktore habis dan membantai mereka. Sementara Spartacus dan kawanannya ternyata bersembunyi di bawah terowongan dan saluran irigasi. Tetapi di sana kita diperlihatkan soal Crixus yang sangat keras kepala dan tidak pernah mau untuk tunduk pada Spartacus karena masih egois dan menganggap dirinya lah yang terkuat. Tetapi Crixus tidaklah sendiri. Dia memiliki cukup banyak pengikut yang berjiwa preman sehingga Spartacus sebagai pemimpin cukup kewalahan menghadapi mereka. Sementara Agron yang kini menjadi orang tersetia Spartacus memandang Crixus penuh kebencian karena tidak pernah sejalan dengan Spartacus. Tetapi Spartacus tetap menghormati Crixus karena mereka perlu bersatu demi menjadi kuat karena Crixus memimpin separuh dari jumlah mereka. Di sana juga istri Faro datang dan Spartacus berencana untuk mengirim istri Faro ke desa dan jauh dari mara bahaya yaitu kejaran Roma. Spartacus akan menepati janjinya kepada Faro untuk melindungi istri dan anaknya. Istri Faro itu pun pergi dan Spartacus beserta rombongannya melancarkan misi membebaskan budak di seluruh Roma dan meruntuhkan Ludus dan akademi gladiator lain. Sementara Crixus mencari keberadaan kekasihnya yaitu Naevia dengan menanyai semua orang dan mencari informasi. Crixus pun mendapatkan informasi dan segera memberitahu Spartacus. Ternyata Naevia masih hidup dan bekerja di tambang sebagai budak. Sementara di Roma, di kediaman Batiatus yang kini diambil alih oleh Gladier, mereka menemukan kalau Lucretia yaitu istri Batiatus masih hidup dan Lucretia nampak seperti orang gila. Sementara Spartacus menghadapi masalah bahwa Crixus berniat meninggalkan rombongan dan memilih jalannya sendiri untuk menyelamatkan Naevia. Berbeda bagi Spartacus yang ingin melawan Gladier sebelum pergi ke tempat Naevia. Spartacus berpikir bahwa mereka bisa pergi dengan lapang menyerang Gladier terlebih dahulu karena Gladier terdengar akan menuju pasar dan berpidato. Itulah momen yang Spartacus ingin manfaatkan, tetapi Crixus tak ingin menunggu lama. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Doktore datang. Doktore menyarankan untuk melupakan perlawanan kepada Gladier karena Gladier memiliki prajurit yang sangat banyak. Setelah Doktore menyampaikan itu, dia pun pergi. Saat pagi tiba, Crixus dan rombongannya terlihat berkemas untuk pergi ke tempat di mana Naevia diperbudak. Tetapi Crixus terheran karena melihat Mira dan Agron bersamanya tanpa Spartacus. Ternyata Spartacus telah memerintahkan semua orang untuk pergi bersama Crixus dan Spartacus seorang diri menghadapi Gladier. Dan benar, Spartacus berada di tengah keramaian ketika di saat bersamaan Gladier sedang berpidato. Spartacus sudah siap menyerang Gladier, tetapi niat itu surut saat dia melihat bahwa ternyata istri Faro sudah ditangkap dan ditawan. Spartacus yang tak tega melihat istri Faro disiksa kemudian melawan sehingga keberadaannya pun disadari oleh prajurit Roma.
Spartacus pun menyerang seorang diri, tapi tiba-tiba dari sisi lain Crixus ternyata datang membawa bala bantuannya. Crixus dan yang lainnya selamat dan kembali ke persembunyian, tetapi istri Faro sudah sekarat dan mustahil untuk diselamatkan. Istri Faro itu pun meninggal setelah membuat wasiat kepada Spartacus. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan, tetapi justru Spartacus menganggapnya sebagai motivasi untuk makin bersemangat memburu Gladiator. Dan episode 1 pun selesai. Move south. We must stand as one. Divided, we'll see our numbers grow. We will face Glaber. Di awal episode 2, kita sejenak diperlihatkan soal Dottore yang sesungguhnya. Ternyata Dottore adalah anak terbuang yang harus bertarung melawan musuhnya untuk bisa hidup. Dia bertarung di lubang neraka, tempat di mana gladiator bertarung tanpa aturan. Tetapi Dottore memang sudah kuat sejak kecil, sehingga seorang bangsawan berniat membelinya, yang mana bangsawan itu adalah ayah dari Batiatus. Coin warms my breast. And the price? Rise! Greet your new master. Ternyata Dottore bukannya pergi menjadi orang bebas setelah Ludus Batiatus runtuh. Dia justru ke lubang neraka untuk menjadi gladiator lagi. Baginya dia tidak memiliki tempat dan tidak memiliki tujuan hidup dan sudah terbiasa dengan pertarungan. Dan kembali ke masa sekarang, Spartacus dan rombongan kembali menggencarkan serangan kepada sebuah akademi yang perbudak banyak orang. Di sanalah Spartacus menyerang dan membebaskan budak lagi untuk menambah kekuatan dan sekaligus memberi ancaman kepada Gladiator. Ludus itu diruntuhkan dan Crixus seolah semakin dekat pada jalan menemukan kekasihnya karena dia telah mendapat informasi soal di mana Naevia dikirim. Dan saat itu juga budak dari Ludus itu dikumpulkan untuk kemudian dibuka borgolnya untuk dibebaskan. Sementara itu Gladiator kedatangan tamu dari Roma yang berniat mengambil alih tugas Gladiator dalam memburu Spartacus. Karena Gladiator dianggap tidak becus dalam menangani tugasnya, Gladiator sangat tersinggung lalu pejabat itu pun pergi. Speak to me in such manner, yet not my men. Suatu hari Ilitia dan Lucretia pergi ke pasar untuk membeli kambing putih yang akan disembeli sebagai tumbal untuk membersihkan Ludus Batiatus dari kengerian yang pernah Spartacus tumpahkan di sana. Setelah membeli kebutuhannya, Lucretia yang kini menjadi peramal kemudian melancarkan ritualnya. Sementara Dottore tetap bertarung dan seolah sedang mencari jalan untuk mati secara terhormat dalam kondisi petarung gladiator. Tetapi ketika dia sedang bertarung, tiba-tiba seseorang yang berjubah datang untuk kemudian menyerangnya. Dia ternyata adalah Ashur yang kemudian memberikan Dottore kepada Gladiator. Kini Ashur mencari jalan untuk bisa mengabdi kepada Gladiator sebagaimana dahulu dia mengabdi kepada Batiatus. Setelah Spartacus meruntuhkan satu Ludus, mereka kembali dan mengadakan pesta kemenangan. Tetapi sesaat kemudian, prajurit dari Roma datang untuk memastikan Ludus dalam keadaan aman. Spartacus pun memaksa seorang budak yang dulu bekerja di Ludus itu untuk menyambut tamu dan mengatakan semua baik-baik saja. Tetapi Crixus dan yang lainnya masih ragu jika tugas itu diberikan kepada budak itu, karena bisa jadi budak itu akan berkhianat. Tetapi tidak ada pilihan lain dan resiko harus ditanggung. Budak itu pun menyambut prajurit Roma dan menjelaskan kalau Ludus dalam keadaan baik. Adapun Ludus itu terlihat sepi karena para penghuninya sedang berkunjung ke Roma untuk berbelanja kebutuhan.
Prajurit itu pun hendak beranjak, tetapi tiba-tiba budak itu mengatakan yang sebenarnya, bahwa Spartacus dan rombongannya ada di dalam. Dan pertarungan pun harus terjadi. Spartacus dan kawanannya berhasil memenangkan pertarungan, tetapi Crixus meraih leher budak itu untuk membunuhnya karena sudah berkhianat. Budak itu segera membela dirinya bahwa itu sengaja dia lakukan karena sebenarnya prajurit sudah curiga sejak awal karena melihat budak kalung yang seharusnya berada di leher budak itu sudah tidak ada, yang berarti para budak telah mengambil alih Ludus, sehingga ketika prajurit itu pergi maka mereka akan kembali datang dengan jumlah dan peloton yang lebih banyak. Penjelasan budak itu masuk akal dan dapat diterima, sehingga dia pun mendapat simpati dari Spartacus. Dan episode 2 pun selesai. Terlihatlah kereta melintas di dalam hutan. Kereta itu membawa budak dan digiring oleh prajurit Roma. Namun tiba-tiba Spartacus dan rombongannya menyerang, menghabisi prajurit Roma dan membebaskan para budak. I seek a woman named Naevia. Di sana seorang prajurit mengetahui keberadaan Naevia dan mengatakannya kepada Agron. Naevia, her fate. No. Agron pun lantas memberitahu Crixus kalau Naevia telah mati. Ketika kembali ke markas mereka, terlihatlah Crixus dikaluti depresi karena telah kehilangan kekasihnya. Sementara di Ludus milik Glabier, Doktore dipaksa untuk berbicara soal keberadaan Spartacus. Namun Doktore terus terdiam, bahkan setelah disakiti oleh Ashur. Ashur memprovokasi Doktore yang terus menutup mulutnya. Doktore dipancing dengan masa lalunya bersama istrinya yang telah mati. Akhirnya Doktore tak tertahan dan mulai berbicara. Tetapi apapun yang Doktore ucapkan adalah jauh dari cerita soal Spartacus, sehingga Ashur hanya marah dan mencambuknya. Di atas sana pejabat dari Roma bernama Varinius datang. Dia adalah sosok kaya yang sangat dihormati. Tetapi Glabier terusik oleh kedatangan Varinius karena dia adalah musuhnya di ranah politik. Di situ Glabier terasa dikucilkan bahwa dirinya belum sukses dalam memburu Spartacus, dan itu membuat kepercayaan orang-orang Roma padanya menjadi hilang. I think you an incompetent child. Sementara di markas Spartacus, Spartacus menyusun rencana bersama Agron. Kemudian Spartacus menemui Crixus yang masih berduka. Di sana, Spartacus memotivasi Crixus. Boy, a beating heart. How did you survive after your woman was taken from you? Naevia is gone from this world. Claims each man as it will. Do not choose love. More remain shackled in servitude as Naevia. They would not see more like them for. Prince stood idle. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba. Di sana mereka berkumpul untuk bermusyawarah soal langkah yang harus ditempuh selanjutnya. Namun tiba-tiba Crixus keluar dan memberi pernyataan yang kemudian menyatukan mereka semua. Brother. Yet his fire still. Spartacus lost his wife. Agony familiar to many of us. Yet our fire still burns. I moved to Vesuvius. Kembali kepada Ashur dan Doktore yang belum menghasilkan apa-apa. Ashur pun putus asa dan bertemu dengan Lusretia. Lusretia menahan Ashur untuk tidak membunuh Doktore karena ramalan Lusretia menganggap kalau Doktore masih dibutuhkan. Ashur pun membantah ramalan Lusretia yang seolah terhubung kepada dewa. Ashur mengungkapkan selamatnya Lusretia dari kematiannya adalah karena bantuan Ashur, bukanlah dewa. Ashurlah yang menjahit luka Lusretia hingga selamat. Pagi pun tiba. Spartacus dan rombongannya hendak memulai perjalanan untuk mendaki Gunung Vesuvius, yaitu gunung teraman bagi mereka untuk bersembunyi dari kejaran prajurit Roma. Namun sesaat sebelum mereka berangkat, Crixus datang dan menyerang Agron.
Ternyata Crixus telah mengetahui bahwa Agron telah berbohong dengan mengatakan Naevia telah mati. Padahal Naevia masih hidup dan berada di penambangan. Mereka pun berkelahi dan Agron marah kepada Nasir yang telah mengatakan yang sebenarnya kepada Crixus. Adapun Agron berbohong bukan tanpa alasan. Agron mementingkan hidup banyak orang. What of our lives? Vesuvius! And we'll see Naevia from... Akhirnya kekacauan itu menghasilkan perpecahan antara mereka. Crixus dan yang mengikutinya akan pergi menemui Naevia ke arah yang berlawanan, sementara Agron memulai perjalanan mendaki Gunung Vesuvius. Sementara Spartacus memilih untuk membantu Crixus untuk menemui Naevia, untuk memastikan Crixus akan bersatu kembali bersama Agron sehingga kekuatan mereka kembali utuh. Spartacus dan Crixus pun tiba di penambangan. Di sana para budak bekerja tanpa upah. Penyamaran mereka berhasil sehingga sebagian menjadi penjaga dan yang lain memasuki lubang tambang dan memulai mencari Naevia. Namun sialnya, Ashur ada di sana dan mengenali penyamaran penjaga itu karena di lengannya ada tanda budak milik Batiatus. Di dalam sana, Crixus sudah menemukan Naevia. Kini saatnya mereka untuk keluar, tetapi pintu keluar sudah dikepung oleh rombongan Ashur. Mereka pun mencari jalan lain, namun sayang sekali. Crixus ditangkap, meskipun yang lainnya selamat. Naevia terselamatkan dan mereka telah pergi. Sementara Crixus dan dua rekannya akan ditawan dan dibawa ke hadapan Glabier. Dan episode 3 pun selesai. Spartacus dan beberapa pengikutnya berhasil kabur dan tiba di dalam hutan. Mereka terus diburu oleh prajurit Roma. Mereka bersembunyi, namun Naevia yang masih diselimuti rasa trauma tak bisa menahan kepanikannya sehingga persembunyian mereka ditemukan dan pertarungan tidak bisa dielakkan. Prajurit Roma dikalahkan meskipun harus mengorbankan beberapa rekan Spartacus. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Di Ludus Glabier, Varinius kembali berkunjung tetapi memperlihatkan kedekatannya kepada Ilitia. Glabier mulai marah dan cemburu, tetapi Ilitia mencari cara untuk bisa bersama Varinius yang kaya dan berkuasa. Sementara Glabier terlihat masa depannya semakin suram karena tidak berhasil meyakinkan rakyat Roma akan reputasinya. Tak lama kemudian Ilitia mendapati Lusretia dan seorang putri dari Roma berbincang. Putri itu bernama Sepia yang merupakan putri pejabat Roma. Mereka membahas soal ketampanan Varinius dan kekayaannya. Terlihat kalau Sepia jatuh hati kepada Varinius yang membuat Ilitia cemburu. Tetapi Ilitia tak berdaya karena dirinya sudah bersuami. Tak lama kemudian di dalam hutan, prajurit Roma beserta Ashur berhasil menemukan jejak Spartacus. Seorang gladiator yang tewas pun digantung di sana. Tak lama kemudian prajurit Roma kembali dan pengejarannya terhadap Spartacus. Mereka berhasil membawa 3 budak, tetapi harus mengakui kalau masih banyak budak yang berhasil lolos. Satu dari budak itu ternyata adalah Crixus yang membuat Ilitia dan Lusretia kaget. Crixus pun dimasukkan ke dalam selnya dan mereka bertemu lagi dengan Doktore. Bonds of brotherhood. You fall to ruin for love. She lives. Kembali pada Spartacus, serangan dari prajurit Roma terus berdatangan dan rekan Spartacus tewas satu persatu. Naevia.
Di Ludus Glabier, sebuah perayaan untuk menghormati kunjungan Varinius digelar, termasuk bahwa 3 gladiator yang dianggap pemberontak telah ditangkap. Mereka akan disiksa dan akan dijadikan hiburan acara. Tetapi Varinius berencana untuk mengeksekusi mereka di depan khalayak ramai di gelanggang arena dan hanya mengorbankan 1 gladiator untuk dijadikan mainan. Crixus selamat dan Lucretia sengaja menunda kematian Crixus untuk menikmati penderitaan Crixus. Ilitia mengatakan kepada ayahnya kalau dirinya ingin bercerai dari Glabier yang masa depannya suram, bahwa Ilitia kini jatuh cinta kepada Varinius yang lebih memiliki reputasi. Tetapi ayahnya melarangnya, apalagi bahwa Varinius kini dekat dengan Sepia. Tetapi keinginan Ilitia tidak tertahan sehingga dia menemui Varinius dan jujur padanya. Varinius memiliki respon yang sama sehingga Varinius meminta Ilitia untuk bercerai dari suaminya. Ilitia yang seolah mendapat sinyal positif dari Varinius sangat bersemangat untuk mengatakan pada ayahnya, Your name. What do my fathers? Gain your father's approval to dissolve your marriage. Ilitia pun menemui ayahnya, tetapi menyaksikannya sedang bercinta dengan Lucretia. Ilitia sangat marah dan menyiksa Lucretia. Namun Lucretia membela diri dengan mengatakan itu sengaja dia lakukan untuk membujuk ayah Ilitia untuk menyetujui perceraian Ilitia dengan Glabier. Karena ayahnya sudah setuju atas bujukan Lucretia, Ilitia pun senang bukan kepalang dan memaafkan Lucretia. Sementara di dalam hutan, Spartacus seolah tidak mendapat jalan untuk selamat dan keluar dari hutan itu, seolah mereka akan terjebak selamanya di sana dan akan mati. Lama mereka menyusuri hutan hingga akhirnya melihat tepi dan menyaksikan gunung Vesuvius yang akan mereka tempuh. Tetapi butuh setengah hari untuk menempuh gunung itu. Sementara di saat yang sama, tanda kedatangan bahaya dari rombongan mendekat. Kini mereka dalam bahaya. Jumlah mereka mustahil lagi untuk menghadapi musuh. Mereka akan menghabiskan perjuangannya di situ dan pasrah. Namun kemudian mereka sangat bersyukur karena yang datang ternyata adalah Agron. Dan episode 5 pun selesai. Di Ludus Glabier, Glabier terlihat memasang muka masam ketika menyaksikan Varinius berpidato. Varinius datang dan mendanai sebuah pertandingan yang dia selenggarakan demi menghibur rakyat Roma dari ketakutan rakyat Roma terhadap Spartacus. Sekaligus Varinius mengkampanyekan dirinya untuk maju ke jabatan yang lebih tinggi. Maka dipersembahkanlah 3 gladiator yang mewakili pemberontak Spartacus yang dianggap musuh Roma. Mereka adalah Doctore, Crixus, dan seorang rekan lainnya. Mereka akan melawan musuh yang jumlahnya melebihi mereka. Tapi tak hanya itu, lawan terberatnya adalah tokoh baru yang bernama Gannicus. Gannicus adalah satu-satunya gladiator yang meraih status merdeka karena kekuatannya yang melampaui siapapun. Dia tidak pernah terkalahkan dan menjadi gladiator terkuat sejauh ini. Dan itu kenyataan mengejutkan bahwa Gannicus ternyata adalah adik kandung dari Doctore. Namun tanpa banyak basa-basi, Doctore pun menyerang. Namun di saat bersamaan kita dibawa pada kejadian sehari sebelumnya, yaitu cerita soal bagaimana Gannicus yang menjadi lawan Doctore. Terlihat Gannicus berada di keramaian saat bangsawan Roma menawarinya pekerjaan dengan upah yang sangat banyak. Tanpa mengetahui lawannya, Gannicus pun menerima kontrak itu. Asyur dianggap gagal dalam memimpin pengejaran Spartacus, serta dianggap pengkhianat karena kembali seorang diri saat prajurit yang lain mati. Sehingga Asyur ditangkap dan dipenjarakan. Spartacus kini bisa bernapas panjang. Mereka telah aman karena sudah menjangkau hutan Vesuvius. Setidaknya mereka aman untuk saat ini. Saat mengelilingi hutan, mereka melihat sebuah pondok yang terlihat tak berpenghuni. Mereka pun mendekat dan memastikan rumah itu aman. Namun tiba-tiba seorang datang dan mengancam mereka sehingga ketegangan terjadi. Namun ternyata dia adalah orang Roma yang kini memberontak kepada negaranya sendiri. Karena dia adalah korban dari kebiadaban politik yang terjadi di Roma. Dia adalah Lucius, seorang bangsawan Roma yang kini berbalik melawan Roma sendiri.
Take fucking for blessing. Sehingga dia bertemu dengan orang yang tepat yang bersamanya, maka mereka akan memiliki tujuan yang sama. Lucius mengetahui soal pertandingan gladiator yang sementara berlangsung di gelanggang Capua dan tahu kalau 3 rekan Spartacus sedang dipertaruhkan. I would gladly call brother. By word marked as the undefeated Gaul. I only know that 3 stand for the... Sementara di Ludus, para bangsawan sedang membicarakan kegagalan Glabier yang belum menemukan Spartacus, dan Varinius mengumumkan akan membawa gladiator legendaris yang akan menghadapi 3 pemberontak. Ilitia hendak meneguk racun untuk membunuh kandungannya, tetapi Lusretia datang dan menasehatinya sehingga Ilitia membatalkan niatnya itu. Prove wise counsel. Di saat bersamaan Spartacus sedang berpikir dalam mengenai 3 orang rekannya yang akan dieksekusi di gelanggang dan menjadi barang hiburan Roma. Sementara waktu terus berputar dan saat fajar mulai menyingsing, saat itu juga Crixus, Doctore, dan rekan lainnya akan dieksekusi. Maka keputusan harus segera dibuat. Spartacus membuat pengumuman di hadapan pengikutnya bahwa dia akan pergi ke gelanggang menyelamatkan 3 rekannya dan berpesan jika dia tidak kembali, maka dia meminta Lucius yang mengetahui daerah itu untuk membawa semua orang ke tempat yang jauh dari jangkauan Glabier. From the reach of Glabber and his soldiers. Spread word to every slave yet beneath heel. Di gelanggang, para pejabat sudah bersiap. Begitupun Doktore dan kawannya yang digiring ke pertunjukan untuk dieksekusi. Tetapi Glabier menemui Ilitia dan memarahinya karena Ilitia ketahuan akan menggugurkan kandungannya. Tetapi kali ini Ilitia dengan berani mengatakan pada Glabier kalau dirinya ingin bercerai, dan itu sudah direstui ayahnya. Glabier hanya terdiam mendengar itu. Gelanggang sudah penuh dan pertunjukan pertama dimulai. Penonton mulai bersorak, terutama bahwa mereka tidak sabar menyaksikan penampilan gladiator legendaris. Di saat bersamaan, Spartacus sudah menyusup di bawah sana dan tiba mengambil bagian di dalam gelanggang. Mereka menghabisi prajurit Roma dan menyamar. Spartacus berada di terowongan yang sama dengan Gannicus, tetapi Spartacus belum pernah bertemu dengan Gannicus sebelumnya. Gannicus pun keluar dan disambut riuh penonton. Spartacus dan Agron juga mengambil tempat di tepi gelanggang. Stand no champions here. You're in the house of Baliotis. If they must fall, I would see them to honorable death. Dan kembalilah di masa sekarang di mana Doktore dan Gannicus bertarung sebagai 2 orang saudara yang akan saling membunuh. Di bawah sana Mira dan yang lainnya melancarkan misi dengan membakar semua tiang penyangga balkon penonton. Tetapi Spartacus dan Agron merasa itu tak akan runtuh sampai waktu yang mereka harapkan. Karena Crixus dan rekan-rekan mungkin sudah mati sampai semua balkon itu runtuh. Dan benar, seorang rekan gugur dan tersisalah Crixus dan Doktore. Untungnya di saat itu juga balkon runtuh dan api mulai melalap. Kericuhan pun terjadi dan Spartacus mulai melawan untuk membawa Crixus dan Doktore. Gannicus mengambil sikap dan ikut menghabisi prajurit Roma dan menyelamatkan saudaranya. Karena tanggung jawabnya untuk menjadi eksekutor telah dibatalkan dengan banyaknya bangsawan yang mati. Tetapi tidak dengan Glabier. Dia justru membunuh mertuanya yang telah menyetujui perceraiannya dengan anaknya. Spartacus sudah meninggalkan gelanggang dan selamat. Sementara Ilitia dalam pelukan suaminya yang tentu saja akan membencinya akibat perselingkuhannya bersama Varinius. Dan episode 5 pun selesai. Doktore yang cedera dibawa pulang, sementara kabar soal keruntuhan gelanggang membuat mereka bersorak. Mereka telah menancapkan taringnya dan membuat Roma bergetar. Crixus dan Naevia bersatu lagi. Yang di saat bersamaan Glabier menyambut kenyataan itu dengan rasa malu. Tetapi yang lebih bergejolak dari hatinya adalah kemarahannya pada Ilitia. Meski Ilitia masih berkabung atas meninggalnya ayahnya, Glabier masih memarahinya akibat perbuatan Ilitia yang selama ini mempermalukan Glabier di depan Varinius. Tak lama kemudian para prajurit Glabier pulang dari gelanggang, tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit.
Ternyata tragedi yang terus diukir Spartacus membuat para prajurit ciut hingga melarikan diri. Panic gripped the region and our men. Many have taken to the wind. Sementara sebagian yang lain ditarik lagi ke Roma sebagai hukuman kegagalan Gladiator dari pejabat pusat Roma. Tiba-tiba Asyur keluar dari sel dan meminta izin berbicara pada Gladiator untuk mengatakan bahwa kekuatan gladiator setara dengan 5 orang prajurit biasa. Artinya Gladiator harus membeli prajurit gladiator berapapun harganya. Gladiator tersinggung dengan kata-kata Asyur dan memerintahnya untuk membuktikan kekuatan gladiator karena Asyur juga adalah gladiator. Asyur bergeming tetapi kemudian harus membuktikannya dan dia bertarung sekuat tenaga. Hasilnya dia membantai 5 prajurit sekaligus, sementara dia mengaku kalau dari semua gladiator, dialah yang paling lemah, sehingga sangat sayang mengurung Asyur yang bisa membantu dan menambah kekuatan, sehingga Asyur pun dibebaskan. Di markas Spartacus, mereka sedang menyusun rencana untuk menyerang sebuah pelabuhan Roma bernama Neapolis demi memasok persediaan makanan mereka sekaligus melemahkan perekonomian Roma. Sementara Asyur mulai mendapat kepercayaan dari Gladiator. Asyur kini mengumpulkan petarungnya sendiri setelah membuat Gladiator percaya padanya. Dia berkeliling Roma untuk menemukan petarung-petarung yang hebat setara gladiator. Suatu hari Spartacus mengajak Gannicus untuk berburu, sekalian mencuri hati Gannicus agar mau bergabung dalam perjuangan yang dibangun Spartacus. Di sana mereka berbicara soal masa lalu. Spartacus menceritakan istrinya yang meninggal di tangan Batiatus, sementara Gannicus menceritakan soal dirinya yang melukai perasaan Doktore akibat kesalahpahaman bersama istri Doktore. Sekali lagi Gladiator kedatangan tamu dari Roma, pejabat yang sudah lama ingin mengambil alih misi memburu Spartacus. Tetapi Gladiator tak mau kalah dan malah menawarkan kerjasama agar menyatukan kekuatan mereka. Pejabat itu menolak dan membuat Gladiator kecewa. Asyur sudah mengumpulkan orang pilihannya, sementara di hutan Vesuvius, Lucius mengajarkan menjadi pemanah. Tak lama kemudian Gannicus pulang dengan hasil buruannya. Ketika dia berbincang dengan Crixus, dia mendapat kabar kalau Doktore sudah sadar. Tetapi ketika Gannicus menjenguk saudaranya itu, Doktore masih sangat marah pada Gannicus. Gannicus pun berpamitan karena sudah lega setelah melihat Doktore sadar. Di saat bersamaan Spartacus kehilangan peta dan sejumlah koin yang bisa membawanya ke pelabuhan Neapolis, sebagaimana misi yang sudah mereka susun sebelumnya, di mana di saat bersamaan Gannicus beranjak pergi dari situ sehingga semua orang curiga padanya. Gannicus sangat tersinggung sehingga dia marah dan menghasilkan perkelahiannya dengan pemimpin pasukan itu, yaitu Spartacus. Is this the day you would do it? They are but loyal. Namun ketika pertarungan itu sedang sengit-sengitnya, tiba-tiba Mira memanah seorang perempuan. Ternyata dialah yang telah mencuri peta itu. Perempuan yang selama ini bergabung dalam pasukan Spartacus untuk sekedar mencari keamanan, bukan untuk berjuang dan berada dalam tujuan yang sama. Pelaku ditemukan sehingga Spartacus memaafkan Gannicus dan mempersilahkannya pergi bila memang mau. Tetapi Agron melarangnya karena Gannicus bisa saja membocorkan persembunyian mereka pada siapa saja di luar sana. Sementara itu Asyur yang sudah membentuk pasukannya sendiri sedang menggencarkan sebuah misi, yaitu membunuh pejabat Gladiator atas perintah Gladiator sendiri. Kemarahan Gladiator pada pejabat itu membuatnya menjadi monster dan episode 6 pun selesai. Words no longer hold.
Lucius dan beberapa orang terpilih yang bersama Spartacus telah tiba di pelabuhan Neapolis. Mereka menemukan banyak budak yang ditawan dan itulah misi mereka. Mereka menyerang prajurit Roma dan membebaskan para budak. Para budak itu ternyata berasal dari Pulau Rine yang merupakan bangsa yang sama dengan Agron, sehingga Agron menyambutnya dengan gembira. Suatu hari di pasar, Gannicus mendatangi pejabat dan mendapat setengah upahnya saat mencoba mengeksekusi Doktore dan rekan-rekannya. Tetapi Gannicus meminta pejabat untuk mencarikan sebilah pedang, tanda kemerdekaan Gannicus yang hilang di antara reruntuhan gelanggang, sehingga pejabat itu memberinya petunjuk untuk memintanya langsung kepada Glabier. Di keramaian itu juga Gannicus menyaksikan Glabier sedang menyalip seorang budak. Budak yang difitnah bersekongkol dengan Spartacus, padahal sebenarnya budak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Glabier ingin menggertak rakyat dan sebagai pesan kepada seluruh rakyat agar tak ada yang berani menyebut nama Spartacus seperti yang dilakukan budak itu. Spartacus kembali membawa budak yang baru saja mereka bebaskan. Di saat bersamaan, Doktore sudah mulai pulih dari lukanya. Kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat, tapi Crixus khawatir kalau budak baru itu hanya akan patuh kepada Agron yang merupakan sebangsanya. Di Ludus, Lusretia ternyata sudah diberikan kepada Ashur atas nama Glabier. Ashur diganjar hadiah atas pengabdiannya kepada Glabier, sehingga Lusretia tak bisa apa-apa selain melayani orang yang sebenarnya dia benci. Di sebuah tempat hiburan, Gannicus bertemu kekasihnya. They may yet wide. What form of man was he, except for Spartacus? Ashur mendatangi Gannicus dan mengancamnya bahwa Gannicus bisa kembali menjadi budak seperti dulu karena kehilangan pedang yang merupakan tiket kemerdekaannya. Untuk itulah Gannicus diminta untuk menghadap Glabier untuk mengharap belas kasihnya. You mistake me. A wooden sword carved with the legend. Show them. No, you do not have. Saat Gannicus menghadap, dia diminta untuk bersatu dalam pasukan Glabier yang mengejar Spartacus. Gannicus mengatakan akan mempertimbangkan itu. The arena down upon you, and yet here you stand. Such a thing is up to my command. Praetor. Tetapi setelah Gannicus pergi, Glabier memerintahkan membunuh Gannicus jika saja ketahuan menolak tawaran itu. Crucify. Gannicus pergi dan Glabier mendengar kabar kalau kapal mereka yang berlabuh di Neapolis membawa para budak kini telah dijara oleh Spartacus. Belum sempat meluapkan kemarahannya, istrinya yang sedang hamil mengalami pendarahan, sehingga Glabier memutuskan untuk mengirim Lusretia ke pusat Roma untuk mendapatkan perawatan maksimal. Tak lama kemudian Gannicus sudah mendapati seorang budak yang dia kenal telah mati disalib karena telah menyebut nama Spartacus. Di sana Lusretia datang dan menggoda Gannicus agar membunuh Glabier. Bless you with gift to see into my thoughts now. The oracle of fucking riddles. Remove him from the world, or see legions fall to a point. Di markas Spartacus, Agron dan sebangsanya sedang menikmati hasil buruan mereka. Di dalam sana ketika Naevia mengambil minuman, seorang budak bertubuh besar datang untuk melecehkannya. Agron datang menyerang budak yang meskipun adalah sebangsanya itu. Saat Crixus menyadari kalau Naevia sudah dilecehkan, Crixus pun maju dan menghajar budak itu dan menyulut kericuhan yang lebih besar. Seketika mereka menjadi 2 kubu dan saling menyerang. Hingga Spartacus mengambil sikap dan yang dianggap provokator itu dibunuh. Seketika semua orang terdiam dan Spartacus mulai berbicara. That's what you are! Animals! If you cannot stand among us as trusted brother, take leave now, or join Sedulus in...
Pidato itu berhasil mengembalikan misi mereka ke satu tujuan yang sama untuk bersatu melawan Roma. Sementara di sebuah jalur menuju Roma, Gladiator mendapati kereta yang membawa istrinya sudah hancur dan menjadi puing-puing. Ketika dia membukanya, dia menyaksikan semua orang sudah dibantai, sementara Ilitia, istrinya, sudah menghilang. Dan pelaku itu semua adalah Gannicus yang sengaja meninggalkan jejaknya dengan menancapkan pedang yang melambangkan kemerdekaannya. Dan episode 7 pun selesai. Gannicus menyeret Ilitia untuk dibawa ke markas Spartacus, tetapi mereka dicegat oleh musuh yang tak dikenal sehingga terjadilah pertarungan. The woods offer shorter distance for my wife to Pompeii. He's a gladiator. I'm the praetor. Di saat yang sama Spartacus dan Mira sedang berburu, dan di sanalah dia bertemu dengan Gannicus yang membawa Ilitia. With it, the suffering of all caught between you. Di markas Spartacus semua orang sedang berlatih pedang. Kemudian Spartacus datang membawa Ilitia dan menyekapnya. Gannicus mendesak Spartacus untuk segera membunuh Ilitia dan menyudahi semua pemberontakannya pada Roma. Tetapi Spartacus mengatakan kalau dirinya berbeda dengan Gladiator yang tega menghabisi nyawa perempuan. Di malam itu juga Lucius membawa makanan untuk Ilitia karena rasa simpatinya pada anak yang dikandungnya. Sehingga berbincanglah dua orang Romawi, di mana Ilitia menggoda Lucius agar membebaskannya dan menjanjikan imbalan kepada Lucius jika berhasil membebaskannya. Hadiah yang langsung dikirim dari Roma. My husband is the praetor of Rome. You have power to reverse the sun. They've vaunted words for grandeur here. In parting with Spartacus holds me. Sementara di Ludus, Gladiator berselingkuh dengan Sepia, sementara Asyur juga menikmati hadiahnya. Gannicus menemui saudaranya untuk meminta maaf, tetapi rasa kecewa Doktore yang mengetahui kalau Gannicus pernah menyukai istrinya itu belum bisa dia lupakan. Bahwa di masa lalu, Gannicus dan istri Doktore pernah saling menyukai, berdasarkan hal yang pernah disampaikan Asyur saat Doktore ditawan. Dan Doktore tak mau mendengar penjelasan apapun dari Gannicus. Di Ludus, Gladiator kedatangan seorang yang membawa kabar soal keberadaan Ilitia. Ternyata Lucius datang ke sana entah untuk tujuan apa. Ternyata Lucius benar-benar mengatakan kalau Ilitia masih hidup sebagai tawanan Spartacus. Dan untuk mengambil kembali istrinya, Lucius menyampaikan kepada Gladiator kalau Gladiator harus bertemu dengan Spartacus di tempat yang sudah ditentukan dengan membawa perlengkapan perang yang akan dibarter dengan istrinya, di mana Gladiator tidak boleh membawa pasukan kecuali hanya beberapa orang saja. Jumlah yang sama dengan pasukan yang akan Spartacus bawa. Lay a hand on me and your wife, Dub. 3 of your men allowed by your side, You are to enter the city of Atella on a wagon heavily weighted with armor and weapons. That is his price. Spartacus pun memilih orang yang akan dia bawa, dan setelah ditentukan berangkatlah mereka. All that can be seen with you, I'll count myself. And your lives. Company. I would join as well. And Aeneas believes in it. Akhirnya Gladiator dan Spartacus bertemu. Gladiator menyodorkan kereta yang berisi perlengkapan perang yang sesuai yang sudah dijanjikan. Dan Spartacus memberi sehelai gaun milik Ilitia yang membuktikan kalau Ilitia benar-benar masih hidup. Tetapi ketika kereta itu dibuka, ternyata berisikan pasukan yang siap menyerang mereka. Di sana Gladiator memberi gestur membuang helai kain istrinya seolah menandakan kalau dia sudah tidak mencintai Ilitia dan terserah apa yang terjadi pada Ilitia. Gladiator kini hanya menginginkan nyawa Spartacus. Ternyata Gladiator telah ingkar pada janjinya. Tentu saja Spartacus, Gannicus dan Crixus serta Agron kewalahan menghadapi musuh yang sangat banyak. Untungnya Lucius dan Mira mendukung mereka dengan panah. Tetapi prajurit Roma membunyikan trompet untuk memanggil peleton yang lebih banyak.
sehingga satu-satunya pilihan adalah pergi dari sana sebelum dikepung. Sementara Lucius bertahan untuk memperlambat musuh. Seorang gladiator di pihak Gladier terus mendekat meski dengan anak panah yang sudah menancap di tubuhnya. Dan oleh gladiator itulah Lucius tewas. Take 2 foot. I would stay a while. Before I come to fucking sense. Gladier tiba di Roma dengan luka anak panah di dadanya, beserta kemarahannya yang besar. Sepia senang Ilitia belum kembali sehingga dirinya bisa merebut Gladier. Tetapi ketika dia mengambil minuman, Lucretia datang dan mengatakan kalau orang yang membunuh saudaranya adalah Gladier sendiri dengan bantuan pasukan Asyur, sehingga Sepia yang dulunya menyukai Gladier berubah menjadi kebencian pada Gladier. Sementara itu Spartacus menggiring Ilitia ke hutan karena Spartacus merasa tak ada gunanya membunuh Ilitia karena Gladier tak lagi mencintainya dan sama sekali tak mengharapkan Ilitia kembali, sehingga Spartacus membebaskan Ilitia dan episode 8 pun selesai. I love my wife. Let me live. Making it would balance nothing. Di markas Spartacus, semua orang sedang tertidur pulas saat beberapa prajurit Roma ada di antara mereka. Untungnya Naevia masih terjaga dan membangunkan yang lain. Pertarungan pun terjadi, namun segera prajurit itu membuka samarannya dan ternyata mereka adalah Crixus, Gannicus, dan Spartacus. Rise. And take morning meal. Di Ludus, Ilitia telah tiba dengan menyaksikan Gladier dan Sepia sedang bercumbu. Dengan semangat, Gladier menanyai Ilitia soal tempat di mana dirinya ditawan agar Gladier bisa menyerang markas Spartacus. Ilitia kecewa karena tidak melihat sedikit pun kekhawatiran Gladier pada dirinya. Gladier pun membenarkan perasaan Ilitia bahwa dirinya tak lagi mencintainya, sebagaimana dulu Ilitia saat berselingkuh dengan Varinius. My death would not have helped me. Do you greet this as revelation? A monster. Keesokan harinya Ilitia sudah pulih dan bertemu Lucretia, sementara Gladier dan Asyur sedang mencermati peta dan mencari persembunyian Spartacus. Kemudian kepala Lucius datang hingga akhirnya Asyur menebak kalau markas Spartacus berada di antara hutan Vesuvius. And we shall bring to bear the fiery might, and by dawn's light see an end. Asyur menemui Lucretia bahwa Gladier telah merestui pernikahan mereka dan akan memberikan ludus ini kepada Asyur saat Spartacus sudah dikalahkan. Vesuvius Blabber bestows deepest wish. will remain here, and wife of loving wife. Gladier yang sudah mengetahui lokasi markas Spartacus pun meminta pasukannya untuk bersiap-siap, tetapi harus berhenti setelah Varinius datang dari Roma. Varinius akan mengambil alih tugas pengejaran terhadap Spartacus, apalagi setelah Gladier keceplosan dengan menyebutkan Vesuvius adalah markas Spartacus. Return home, Gaius. A march to Vesuvius and an end to the man. But one that would end all hope of right. Vesuvius. Spartacus sedang melatih anggotanya, terutama untuk membangun persatuan dan kekompakan mereka, sehingga Spartacus mencoba pertarungan kelompok di mana mereka yang biasanya bermusuhan harus bekerja sama dalam menghabisi musuh. Maka dipasangkanlah Crixus dan Agron yang harus bekerja sama untuk mengalahkan Doctore dan Gannicus. Berhadapanlah 4 gladiator terkuat itu. Lucretia menggoda Sepia agar menuruti kata hatinya, yaitu membalas kematian saudaranya dengan membunuh sang pelaku, yaitu Gladier. Maka dengan pisau yang disodorkan Lucretia, Sepia pun berangkat. Dia menghantam Gladier dan segera membunuhnya, tetapi di saat bersamaan Ilitia datang dan justru membunuh Sepia. Dengan kejadian itulah Ilitia dan Gladier kembali bersatu, bukan sebagai dua kekasih yang saling mencintai, tetapi sebagai monster yang melakukan apapun demi mencapai puncak kejayaan di Roma.
Suatu malam yang sangat serius, Spartacus dan rekan-rekan menantikan hari di mana Gladiator diketahui akan menyerang mereka, dan tanda bahaya pun datang. Serangan prajurit Roma datang dari belakang markas mereka. Mereka pun bergegas. Para pemanah melepas busurnya dan serangan yang dipimpin Spartacus pun dilancarkan. Saat sebagian bertarung di luar sana, beberapa prajurit mencoba menembus markas Spartacus, tetapi mereka sudah disambut Crixus beserta yang lainnya. Tetapi Doktore mendapat luka yang sangat serius dari gladiator kuat dari pihak Gladiator. Varinius berhasil ditangkap, tetapi di saat itu juga bola api menyasar mereka. Dan itulah serangan sebenarnya yang datang dari Gladiator. Spartacus terpojokkan. Serangan yang dahsyat yang diantarkan Gladiator berhasil menyerbu markas itu, sehingga Spartacus dan pengikutnya harus menyelamatkan diri. Tetapi bahkan setelah mereka keluar dari bangunan itu, di luar sana mereka disambut prajurit yang tak terhitung jumlahnya, sehingga satu-satunya tempat aman saat itu adalah mendaki puncak tertinggi Gunung Vesuvius. Gladiator berhasil menguasai markas Spartacus dan episode 9 pun selesai. We shall kill them all and drive them from their perch. Spartacus tiba di puncak Vesuvius dan sudah dipastikan kalau prajurit Roma tak akan mendaki gunung itu dengan jalur yang sempit dengan pasukan yang banyak. Masalahnya adalah di sana tidak ada persediaan makanan dan mereka dilanda kelaparan serta kedinginan, dan keadaan itu memaksa beberapa orang harus keluar tanpa sepengetahuan Spartacus. Mereka dipimpin Nemetes dan pergi untuk mencari makanan. Mereka tiba di bawah dan menyerang prajurit yang terjaga di bukit. Mereka terdesak. Untungnya Spartacus datang membawa bantuan. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan sampai mengorbankan Mira. Mereka kembali ke puncak, tetapi Mira sudah tidak bernafas. Spartacus pun marah pada Nemetes yang telah gegabah pergi tanpa perintah. Was it worth her life? Stop from this world because of you! You were the mad fuck that led us to it! Di bawah sana Gladiator sadar kalau Spartacus mulai kelaparan. Untuk itu Gladiator terus bersabar hingga mereka kelelahan, dan saat itu terjadi mereka akan menggencarkan serangan. When hunger, despair, the only taste truth our hand, yet a while longer. Ilitia dan Lusretia sedang melakukan perjalanan menuju medan perang di sisi Gladiator. Meski itu berbahaya, tetapi Ilitia yang tak tahan bertemu Gladiator yang sudah kembali padanya. Saat sampai, Gladiator menyambutnya dengan senang. Ternyata tujuan utama Ilitia datang adalah untuk menjebak Asyur. Asyur yang telah banyak mencuri perhiasan milik Ludus. What is this? Venomous creature to the last. Do you think me the fool? Gladiator pun hendak mengeksekusi Asyur saat itu juga, tetapi Asyur memiliki gladiator yang siap bertarung untuknya. Seppi's tongue. Not know what you have been told. 1,000 denarii to each of you. Namun Asyur diberi kesempatan hidup asalkan dia berani menemui Spartacus seorang diri dan menawarkan perdamaian dengan mengajak Spartacus tunduk pada Gladiator. Di atas gunung Vesuvius, Spartacus masih berkabung atas perginya Mira, namun tak ada tempat untuk menguburkannya hingga dia hanya mengkafaninya seadanya. Hingga kabar kedatangan Asyur pun datang, sehingga semua orang berkumpul waspada. Asyur memulai retorikanya dengan menawarkan kehidupan bagi siapa saja yang mau tunduk pada Gladiator. Come bearing a message from Glaba. Lay down your arms
You'll be allowed to live. Sesaat semua orang bergeming, tetapi Nemetos maju dan mewakili yang lain bahwa mereka lebih memilih mati sebagai orang merdeka daripada hidup diperbudakkan. Shall do it as a free man. To be fucking so. You have your answer. Semua orang setuju dan menjawabnya dengan sorakan. Asyur pun kecewa dan beranjak pergi untuk menyampaikan pesan itu. Tetapi Crixus menahannya dan mengatakan bahwa kepala Asyur pun akan memberi jawaban yang sama kepada Glabier. Would serve equal purpose. Hingga Naevia yang maju sebagai orang yang paling ingin melihat Asyur mati karena perbuatan Asyur yang kejam padanya di masa lalu. Shall take it myself. Will see him fall. Greater claim on his fucking life. Get done. Delicate flower has grown thorns. Dengan kepayahan, Naevia akhirnya berhasil. Asyur yang dipenuhi akal licik itu pun tewas dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Kepala Asyur pun tiba di hadapan Glabier, sementara Spartacus mendapatkan rencananya, That we shall sprout wings. yaitu mengumpulkan ranting dan menyulapnya menjadi tali. Dengan tali itulah beberapa orang akan menuruni tebing untuk membuka jalan. Maka berangkatlah Gannicus, Crixus, Agron, dan Spartacus. Hingga tak lama kemudian ketapel raksasa milik Roma dibajak dan dia diarahkan kepada kamp prajurit Roma. Prajurit Roma kocar-kacir dan Doktore bersama Nasir membawa pasukannya menuruni gunung. Sementara itu Ilitia akan segera melahirkan, tetapi kejadian di luar dugaan, yaitu ketika Lusretia merebut anak itu dan akan bunuh diri bersamanya. Ternyata hanya itulah alasan Lusretia berbaik hati pada Ilitia selama ini, dan Lusretia mati di ludusnya menyusul Batiatus membawa seorang anak bayi yang sudah lama dia impikan. Bola api terus berterbangan dan melalap semua prajurit Roma, dan duel pun terjadi. A glorious death. Sementara Glabier tewas sekaligus mengakhiri film ini dan tamat. We'll send legion. You've won nothing. Deserve it end. Yet it is not this day. Seru sekali kisah perjuangan manusia-manusia yang menegakkan hak asasi mereka.
menantang kekuasaan tirani yang berlaku tak adil kepada manusia. Let roll. We will face them. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Semoga menghibur dan maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menyaksikan review film lainnya. Sekali lagi terima kasih dan goodbye. Send their legions. All follow Glaber in death. Yeah!